Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Kali ini, pada pelajaran Pendidikan Pancasila, kita akan belajar membangun jati diri dalam kebinekaan. Menghargai keberagaman lingkungan sekitar. Kita menjadi bagian dari sebuah bangsa yang memiliki aneka ragam suku dan budaya pasti membuat kebanggaan tersendiri. Di sekolah mungkin saja terdiri atas agama, suku, dan budaya yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan kita mempunyai teman yang berbeda suku dan daerah. Selain itu, ketika pergi ke daerah lain, tentunya akan berjumpa dengan masyarakat setempat yang pasti berbeda suku dan budaya dengan kita. Bagaimana menyikapi ketika menghadapi kondisi lingkungan yang beraneka ragam ini? Tentu saja, keanekaragaman ini jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan dan kesatuan, melainkan menjadi penguat ikatan persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat yang satu sama lainnya. Penghargaan terhadap keragaman dan keunikan ini harus tetap disadari oleh setiap orang agar semakin memperkaya dan melestarikan khasanah budaya bangsa Indonesia. Pada gambar ini ada cerita gambar menyaksikan salah satu seni dan budaya daerah, merupakan sikap menghargai keanekaragaman. Anak-anak sudah pernah belum menyaksikan seni dan budaya dari suatu daerah? Pasti menyenangkan, bukan? Bolehkah merasa bangga terhadap budaya dan suku daerah sendiri? Tetap diperbolehkan, tetapi tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai anak-anak memandang rendah budaya daerah lain, karena dengan bersikap begitu, perpecahan dan perselisihan menjadi hal yang sulit dihindari. Sebaiknya tetap menghormati dan menghargai budaya daerah lain agar bangsa ini menjadi kuat dan maju serta dapat berperan dalam globalisasi. Sikap toleransi dan lapang dada antar agama dan suku bangsa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, mencintai dan menghormati agama dan suku asal tanpa merendahkan agama dan suku yang lain. Bergaul dengan baik dengan teman atau orang yang berbeda agama dan berbeda suku, memberikan penghargaan atau apresiasi atas keindahan budaya dari suku daerah lainnya, menyaksikan seni dan budaya suatu daerah, dan sebagainya. Selain itu, kita juga dapat menerima dan menyadari bahwa kekayaan bangsa merupakan keanekaragaman yang ada dalam negeri sendiri, seperti kesenian daerah, tarian, alat musik, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Harus kita pelajari dengan baik. Jika hal ini dilakukan, berarti kita telah menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Pada saat menjadi warga pendatang suatu daerah, sebaiknya dapat menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan demikian, sikap menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya akan tercipta. Dan pada akhirnya akan menjaga kerukunan antar warga sekitar. Bisa ya anak-anak? Nah, sekarang Bu Mela akan
menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang kerjasama yang menyenangkan. Ini sering kok ada di sekitar kita. Pasti kamu juga punya pengalaman cerita seperti ini. Coba disimak ya. Kerjasama yang menyenangkan. Hari Minggu ini sekolah tidak seperti biasa dan terlihat ramai. Semua siswa tetap datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Karena hari Senin akan ada perlombaan menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan bahwa setiap kelas harus terlihat unik dan dihiasi oleh kreasi anak-anak. Adi dan teman sekelasnya datang juga ke sekolah. Menghias kelas telah menjadi tanggung jawab bersama. Adi dan teman-teman telah membagi tugas untuk membuat hiasan pada hari Jumat yang lalu. Hampir semua siswa di kelas Adi sudah nampak hadir pada pagi ini. Hanya Ucok dan Santi yang belum terlihat. Ucok dan Santi sudah meminta izin akan hadir terlambat kepada teman-temannya. Mereka terlebih dahulu pergi ke sekolah minggu di gereja dekat rumahnya untuk melakukan ibadah pagi. Adi dan teman-teman yang lain tidak keberatan. Pagi-pagi sebelum sekolah, Adi dan Suci mampir ke rumah Ucok, kemudian ke rumah Marta untuk mengambil alat dan bahan sebagai hiasan. Hiasan kelas yang telah disiapkan sebelumnya. Hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Ucok dan Santi yang beragama Katolik. Jadi, hal ini sudah dipahami oleh Adi dan teman-temannya. Mereka bekerja sama tanpa terhalang perbedaan waktu dan cara beribadah. Sekolah semakin ramai ketika siang hari. Kelas-kelas tampak semarak dan indah, penuh hiasan merah putih buatan siswa masing-masing kelas. Adi dan teman-temannya juga tidak ingin kelas mereka tertinggal untuk dihias. Ucok dan Santi juga sudah tiba dalam kelas dan terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi, Ucok dan Santi bersegera menyusul untuk datang ke sekolah. Adi dan teman-teman merasa senang sekali berbagi tugas karena telah menjadi tak terasa. Di sini terlihat ada yang melipat dan menggunting kertas. Di sebelah sana ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Di depan kelas ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Adi, Suci, serta teman-teman yang beragama Islam menjalankan ibadah ketika waktu sholat zuhur tiba. Ucok dan Santi, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat, tetap melanjutkan pekerjaannya. Menjelang sore hari, semua kelas telah selesai dihias. Begitupun kelas Adi sudah terlihat semarak. Meskipun berbeda daerah dan keyakinan, bekerja sama serta saling membantu selalu menyenangkan. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena di sekitar kita juga banyak kemajemukan, perbedaan, kebinekaan yang harus kita jaga agar tetap selalu ada pada persatuan dan kesatuan. Tidak ada saling berselisih, kita harus selalu bekerja sama bersama kompak. Terima kasih anak-anak sudah belajar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.